Ya, di sini saya akan menjelaskan trik ya, bukan trik sih, kelengkapan berkas lamaran kerja via email yang sering ditanyakan teman-teman. Apa saja sih berkas yang harus di-scan? Ya? Apa saja sih berkas yang harus dilampirkan? Nah, yang di sini akan saya ulas satu persatu. Ya, berkas apa saja yang wajib harus ada untuk melamar kerja via email ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah ngirim lamaran email tetapi belum ada panggilan. Nah, setelah saya telusuri ternyata ya bukan orangnya ya. Kalau orangnya dia ngirim terus ya, tapi apanya? Berkasnya. Kenapa berkasnya salah ya? Karena berkasnya tidak lengkap atau kurang lengkap ya, kurang sempurna. Biasanya gitu. Berkas sangat berpengaruh dalam panggilan kerja via email. Nah, langsung saja berkas yang harus ada. Salah satu, ijazah ya. Ijazah sangat penting untuk melamar kerja. Karena apa? Ijazah menentukan kita tingkatan sekolahnya ya. Sekolahnya SMK, D3 ataupun S1. Kalau ijazahnya SMK ya, yang harus di-scan depan dan belakang yang harus dilampirkan. Kenapa? Depan dan belakang. Di depan otomatis kita akan data diri kita ya kan, nama, sekolah, umur, sampai nama orang tua pun ada di depan ya kan. Dan belakang isinya apa? Ya, belakang isinya ya nilai matematika, nilai IPA, IPS, kalau SMK. Dan nilai-nilai tersebut yang sangat penting untuk panggilannya. Karena apa? Nilai standar yang sering panggilan itu tidak atas 7 untuk matematika. Kalau yang lain bebas biasanya. Nah, yang di depan fungsinya apa? Fungsi di depan kita lihat tahun lulusnya, tahun berapa, jurusan apa, negeri atau swasta. Nah, itu kenapa ijazah penting. Kalau ijazah SMK kita akan dipanggil biasanya operator produksi ya kan. Kalau misalnya D31 kemungkinan besar jadi staff ya. Ijazah sangat menentukan posisi kita dan panggilan kita ya. Nah, terus kemudian setelah ijazah yang udah ada SKUN, surat kenal hasil ujian nasional. Nah, ini biasanya opsional sih menurutku ya. Nah, karena apa? Karena nilai SKUN itu udah tertera ya di dalam ijazahnya. Tapi untuk tahun 2015 ada perubahan dari pemerintah ya kan. Ujian nasional itu berada di SKUN. Nah, tidak ditempatkan ijazahnya. Maka SKUN itu jadi penting apabila untuk lulusan tahun 2015. Untuk tahun sebelumnya kita opsional aja kan? Karena tidak berpengaruh, nilainya sama ya. Terus kemudian ada transkrip nilai ya. Transkrip nilai ini opsional juga. Kenapa? Tidak semua sekolahan ya yang ada di Indonesia itu mendapatkan transkrip nilai untuk siswanya. Tidak semua. Seperti halnya saya tidak punya transkrip nilai ya. Kalau misalkan ada transkrip nilai yang benar itu dari sekolah ya, awal sekolah kelas 1 sampai kelas 3 itu ada transkrip nilai semuanya total sampai rata-rata, bukan transkrip kayak yang cuma nilai produktif ya, itu kurang lengkap menurut saya ya. Ini dilampirkan kalau ada, kalau nggak ada mau apa lagi ya, opsional. Kemudian ada SKCK. Nah, SKCK ini biasanya diwajibkan ya. Ada untuk SMK, untuk D31 tidak juga tidak ada masalah ya. Kenapa? SKCK kita referensinya ke
PKK, dia masuk SKCK. Terus SKCK yang benar gimana? Dia ya masih hidup, ya masih aktif. Terus gimana kalau SKCK-nya udah mati, nggak sempat pulang? Menurut saya email itu buta, nggak ada teori. Kalau tidak punya SKCK mati, tidak usah dimasukkan karena tidak ada hubungan sama kerja, ya. Maka tinggi badan, nah kalau tinggi badan masuk, ya. Kalau ini kan enggak, SKCK sebagai syarat saja, tidak berpengaruh penting, ya. Bukan data pendukung menurut saya. Tapi kalau misalkan ada lebih lengkap, lebih baik, ya kan. Lalu kemudian ada paklaring. Nah, ini wajib, ya. Hukumnya wajib. Kenapa? Wajib bagi yang udah pernah bekerja, ya. Kalau belum pernah bekerja, pakainya apa? Sertifikat, ya. PKL misalkan, ya. Surat keterangan kerja ini penting karena apa? Perusahaan biasanya cari orang yang udah berpengalaman di bidangnya. Misalkan email yang kita lama perusahaan manufaktur, kemungkinan besar orang perusahaan tersebut juga mencari orang-orang mantan-mantan manufaktur. Itu biasanya itu masih umum, ya. Manufaktur biasanya lebih detail lagi, kayak misalkan machining, ya. Ada perusahaan machining membutuhkan anak machining, ya udah pakai yang machining dia yang dipanggil, kemungkinan besar. Ya yang lain gimana? Yang lain tergantung PT-nya lagi, mau nggak, ya panggil. Mungkin kalian dari paklarnya bisa jadi dipanggil dari nilai matematikanya misalnya gede, ya kan. Ya, yang lain juga bisa, ya. Tidak patokan dan pakai, tapi kemungkinan besar itu ngambil dari paklaring. Semakin banyak paklaring, kemungkinan dipanggil semakin banyak, ya. Untuk lulusan baru tidak usah khawatir. Karena apa? Perusahaan juga kebanyakan rekrut, ya, lulusan baru, ya. Tapi panggilannya tidak sesering yang punya paklaring, ya. Tapi anak baru lebih cepat kerja daripada anak, ya, teman-teman yang belum punya paklaring, yang udah punya paklaring. Kenapa? Di wawancara, ya pas wawancara dia gampang jawabnya, ya, belum pernah kerja, nah itu tenang aja, tidak ada masalah, ya. Semua ada jalannya masing-masing. Nah, ini Anda punya sertifikat, ya. Sertifikat ini sebagai data pendukung, ya, sifatnya. Seperti komputer, ya, bahasa Inggris yang ada hubungannya kerja kita masukin aja. Kalau misalkan tidak ada hubungannya kerja, mending nggak usah. Kita punya sertifikat kursus pengelasan, ya, ada hubungan dengan perusahaan, kita masukin, ya. Sertifikat memasak, ya, perusahaan memasak, ya, kemudian ngajar di manufaktur, nyambung nggak nyambung, kemungkinan besar nggak dipakai. Itu jadi yang penting-penting aja yang dilampirkan, ya teman-teman. Diperhatikan lagi ada kartu kuning, ya. Kartu kuning opsional karena apa? Karena saya udah membuktikan sendiri, ya. Kartu kuning aku pun tidak punya, saya pun tidak punya dari dulu, tapi tetap aja. Kalau misalkan Anda juga nggak masalah, masukin aja sebagai data pelengkapnya kartu kuning, kartu mencari kerja, ya kan. Nah, ini ada surat dokter, ya. Surat dokter sangat-sangat penting. Karena apa? Lebih penting dari SKCK. Kenapa? Banyak perusahaan mematok tinggi badan. Nah, perusahaan lihat tinggi badan dari mana? Ya ini dari surat dokter. Kalau tidak ada surat dokter, kemudian perusahaan tidak percaya sama tinggi badan kamu, ya. Tinggi badan kamu. Kita bisa nulis di CV 13 sekian, tapi tidak ada bukti. Tidak akan percaya perusahaan kalau misalkan ada surat dokter, ada tanda buktinya, tinggi sekian, kemudian dipanggil. Nah, itu yang syaratnya harus di bawah 165 cm buat cowok. Kalau misalkan di bawah 165 untuk cowok, mending gak usah pakai surat dokter. Itu kalau misalkan
tinggi kita sebelum ini, nggak usah. Apa? Kita tonjolkan yang lain, kekuatan kita di mana. Jangan kelemahan kita ditonjolin, itu aja. Kalau KTP ini wajib semuanya ya, wajib ya. Kenapa? Ini sebagai warga mana? Warga Indonesia enggak ya? Warga Indonesia, warga Amerika. Nah, warga Amerika aja pakainya paspor. Ini orang mana? Ini Purbalingga ya, para Purbalingga, orang sono. Oh ya, rumahnya di mana? Bisa lihat KTP. Oh, ya. Itu lainnya dari situ, ada buktinya KTP ya. Kemudian setelah KTP ada NPWP ya. NPWP ini juga wajib menurut saya. Kenapa? Setiap perusahaan diwajibkan harus mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. Tapi kalau misalkan tidak punya, gimana? Usahakan bikin dulu. Karena apa? Ini pas kita udah kerja pasti akan diminta ya. Kan ribet lagi kan ini sekarang ya. Nah, gitu. Biasanya kalau yang belum punya NPWP, statusnya pending kerjanya, suruh ngurusin NPWP dulu. Itu kasusnya biasanya ya. Kemudian ada foto ya, yang terakhir foto paling menentukan menurutku. Setelah yang jasa, sekarang yang ini nih menentukannya. Kenapa? Usahakan ya, foto itu yang paling cantik ya. Sekali lagi, cantik, ganteng, menarik. Jangan foto SD dimasukkan sini, tidak akan menarik SD. Ini foto ganteng ya. Kalau fotonya bagus, cantik, dia akan semakin penasaran sama kamu ya, semakin ingin lihat kamu, profil kamu, akan panggilan. Kekuatanmu di mana? Fotonya bagus, itu juga manusia, tidak ada kemungkinan menarik dari foto. Wah, ini lumayan nih ya. Panggil akhirnya itu biasanya karya yang mungkin, walaupun nilai jelek fotonya bagus, gak ada masalah, udah banget kasusnya ngeluarin foto ya kan ya. Walaupun nilainya jelek, gak ada pengalaman, ini 1 hari 4 kali di email, itulah rezeki. Tidak ada yang gak mungkin. Ini kita usaha ya kan? Jangan patah semangat ya. Walaupun jelek gak masalah, ada kamera 360, jangan bingung ya. Jadi gunain teknologi ya kan, seperti email juga disesuaikan. Email kan teknologi ya. Itu adalah berkas-berkas yang harus di-scan ya untuk lamaran kerja. Berkasnya yang di-scan harus ya, harus berkas asli ya, berkas aslinya, jangan yang berkas fotokopian. Berkas fotokopian biasanya apa? Susah dipanggilannya ya kan, karena kemungkinan pemalsuannya lebih besar daripada yang asli. Gimana malsuinnya ya, susah juga kan ya. Nah, itu berkasnya. Untuk yang lain, misalkan trik yang lain, teman-teman bisa buka di www.lowongan-kerja-blogspot.com. Itu ada alamat saya, bisa dihubungi di Karawang. Di blognya juga udah lebih lengkap lagi, nomornya, nomor HP-nya bisa disimpan bila teman-teman butuh, bisa calling atau sharing-sharing ya. Untuk pembuatan, saya juga biasanya nerima ya, tiap hari ada yang bikin lamaran, bikin, silakan saja datang. Cukup berkas asli aja ini bawa, lokasinya dari Karawang, mobil lengkapnya, buka websitenya biar kalian tahu dari mana lengkapnya ya. Dan sekiranya cukup sampai di sini kali ini. Subscribe ya videonya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau